Salam Nusantara bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Rekonoha. Tanpa kita sadari, semua agama di dunia ini punya DNA masing-masing, punya karakteristik masing-masing, punya branding masing-masing. Jadi yang memberikan branding ini bukan pemeluknya, tapi orang lain. Contoh misalnya, agama Buddha misalnya, agama Buddha itu dijuluki dengan agama apa? Di branding dengan agama apa? DNA-nya apa? Agama yang damai. Apa bukti agama Buddha itu agama yang damai? Dari pemeluknya, rata-rata pemeluknya damai kan. Bahkan saking damainya agama Buddha ini bisa disatukan dengan agama Hindu. Ya, di Nusantara kan pernah terjadi seperti itu. Di zaman kerajaan Majapahit, yaitu agama Siwa Buddha. Itulah saking damainya agama Buddha ini mau disatukan, disinkrinisasikan gitu. Kita ambil contoh lain misalnya agama Konghucu. Agama Konghucu itu apa brandingnya? Agama Konghucu itu adalah agama yang rasional, agamanya para filsuf, agamanya para pemikir. Karena apa? Karena umatnya seperti itu, umatnya berpikir rasional gitu, pemikir gitu, orang-orang yang berpendidikan dan lain sebagainya. Kita ambil contoh lain misalnya agama Kristen. Agama Kristen itu di-branding dengan apa? Agama kasih. Karena apa? Karena mereka tidak semuanya tapi ya rata-rata mereka itu sangat atau berorientasi pada kasih. Makanya ada istilah dalam agama Kristen itu, jika ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan gitu. Ya, terdengar lucu, tapi ya mereka ini melakukan seperti itu. Mereka ini adalah agama kasih. Atau kita ambil contoh agama lain misalnya, agama Hindu Bali misalnya. Agama Hindu Bali itu brandingnya apa? Agama yang mencintai alam, mencintai leluhur gitu, menghargai leluhur gitu. Agama yang sangat toleransi dalam beragama, ya, agama Hindu Bali. Jadi yang memberikan citra ini atau DNA atau karakteristik ini adalah orang lain, bukan ini penganutnya. Karena gini, kita ambil contoh misalnya ya, ada sebuah agama di Wakanda ya, bertetangga dengan negeri Konoha ya. Di Wakanda ada sebuah agama bernama agama maksa. Kenapa disebut agama maksa? Karena agama ini terlalu maksa itu, bahwa agama yang paling benar, agama yang paling suci, agama yang paling benar seantero dunia, makanya disebut atau di branding dengan agama maksa. Jadi agama maksa ini juga di branding dengan agama perang. Kenapa disebut agama maksa ini disebut dengan agama perang? Ini bukan agama yang ada di Indonesia ya, bukan ya, tapi agama yang ada di Wakanda. Jadi di Wakanda itu ada sebuah agama bernama agama maksa. Mereka ini di branding oleh siapa? Di branding oleh orang lain gitu, agama lain. Mereka di branding dengan agama perang. Kenapa agama maksa ini disebut dengan agama perang? Apa alasannya? Karena mereka ini sering konflik gitu, ya. Tapi ini hanya agama yang ada di Wakanda ya, bukan di Indonesia. Ini hanya ada di Konoha ya. Jadi mereka ini semuanya musuhan gitu, sama Konghucu musuhan, sama agnostik musuhan, sama orang yang tidak beragama sekalipun dimusuhin gitu, sama Kristen musuhan gitu, sama Hindu musuhan. Pada faktanya seperti itu. Tapi agama maksa ini membranding bahwa agamanya itu agama yang paling damai sedunia, seantero dunia. Mereka ini mengatakan bahwa agama yang paling damai seantero dunia. Itu kan kata penganutnya. Yang memberikan branding itu bukan kita, tapi orang lain, ya. Jadi itu sejarah branding atau DNA agama itu sendiri. Yang memberikan branding itu adalah agama lain atau orang lain. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa orang lain yang memberikan branding semua agama itu? Kenapa? Karena gini guys, karena orang lain itu tidak membaca kitab suci kita. Tidak membaca kitab suci kita. Yang dibaca orang lain itu adalah karakter kita, perilaku kita. Jadi kalau perilaku kita itu dikit-dikit konflik misalnya, dikit-dikit demo gitu, dikit-dikit ribut, dikit-dikit persekusi, dikit-dikit perang, maka ini akan menjadi branding kita. Tapi agama maksa ini biasanya kalau dinasehati ya, dikasih tahu, kalian itu jangan seperti itu ya, jangan
dikit-dikit demo gitu, dikit-dikit konflik gitu. Ke semua agama konflik gitu, ke Kristen konflik, ke Hindu konflik, ke agnostik konflik. Orang yang tidak beragama sekalipun konflik, coba bayangkan. Luar biasa memang. Gila. Jadi branding itu sejarahnya seperti itu. Datangnya branding itu seperti itu. Dan biasanya tanpa kita sadari, semakin tua agama tersebut, maka akan semakin dewasa, semakin panjang umurnya maksudnya. Sama seperti agama Hindu. Kenapa agama Hindu yang ada di Bali itu sangat dewasa gitu, sangat toleransi gitu. Kenapa? Karena sudah lama, agama ini sudah lama, berdirinya sudah lama gitu, munculnya sudah lama. Salah satu agama yang paling tua itu kan agama Hindu ya. Sama halnya dengan agama Konghucu misalnya. Kenapa agama Konghucu ini bisa seperti itu, sangat terdidik gitu, berpendidikan? Kenapa? Karena sudah lama. Agama ini sudah lama, umurnya sudah panjang, sama seperti manusia misalnya. Jadi semakin panjang umur seseorang itu, maka dia akan semakin dewasa, semakin berpengalaman, ya. Agama juga seperti itu. Semakin tua, semakin kita dewasa, maka akan semakin semakin toleransi dalam beragama ya. Jadi kalau ada agama yang baru misalnya, seperti agama Ksa misalnya, ada agama baru misalnya. Biasanya kan agama baru itu kan masih puber ya, sama seperti ABG gitu, seruduk sana, seruduk sini gitu. Dikit-dikit demo, dikit-dikit konflik, ribut gitu, seruduk gitu. Ya, damai, datangi rame-rame. Jadi agama Ksa ini menurut saya itu agama yang sangat labil ya, labil banget. Ini hanya agama yang ada di Konoha ya, bukan agama yang ada di Indonesia. Saya tidak urusan dengan ada agama di Indonesia ya. Itu kenapa agama Ksa ini suka yang namanya perang gitu, hobi perang, bahkan dijuluki dengan agama perang. Kenapa? Setelah saya meneliti dan memahami, berdasarkan penelitian ya, tapi boleh dibantah, boleh enggak ya. Ternyata di kitab suci agama Ksa ini ada kisah-kisah perang ya. Kalau misalnya ada yang bantah di kitab suci agama lain juga ada kisah perang kok, seperti di agama Kristen misalnya. Kenapa cuman di agama Ksa ini ada kisah perang? Nah, yang jadi permasalahannya, tradisi dalam beragama Kristen misalnya, tradisi dalam beragama Kristen itu kan sudah berubah. Dulu kan agama Kristen itu, mohon maaf, suka perang juga. Makanya ada perang salib gitu, perang 30 tahun dan lain sebagainya. Tapi sekarang agama Kristen itu sudah bertransformasi ya. Citranya atau DNA-nya itu dari agama yang dogmatis, yang hobi perang, jadi agama yang kasih sekarang ini. Cuman agama Ksa ini masih umurnya masih pendek ya, masih ya kayak ABG labil lah gitu. Kalau dinasehatin malah kita yang disuruduk gitu. Tidak pernah bisa dinasehati. Namanya juga lagi puber ya, lagi labil-labilnya gitu. Suruduk sana, suruduk sini. Sehingga belum dewasa gitu, belum matang. Makanya dijuluki dengan agama perang. Ternyata konon katanya di kitab suci agama Ksa ini ada kisah-kisah perang. Dan kisah-kisah perangnya itu zaman dulu ya. Misalnya nih, kalau kamu ketemu suku ini, langsung ini aja, bunuh aja. Ada anjuran seperti itu. Padahal itu kan konteksnya saat perang, ya. Warga Konoha juga kan sering mengatakan seperti itu. Itu kan kondisi perang. Konteksnya kondisi perang. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, kalau itu kondisi perang, kenapa nggak dihapus ya kan? Kan nggak digunakan lagi, nggak difungsikan lagi. Justru ini yang menjadi semacam bom waktu ya. Kalau ada kitab suci atau ayat yang mengatakan seperti itu, dimanapun kamu ketemu dengan suku ini, dengan orang ini, dengan yang beda agama, maka bunuhlah mereka. Jadi kalau ada kalimat-kalimat seperti ini dibaca, sekali lagi ya, ini pentingnya, dibaca oleh anak kecil, dibaca oleh orang awam, dibaca oleh orang yang IQ-nya 78, dibaca oleh IQ-nya atau SDM-nya yang sangat rendah, maka mereka ini tidak mengerti konteks. Udah nangkep kan kira-kira? Kenapa di Konoha itu orang yang terpapar radikalisme itu ada sekitar 30 juta orang, coba. Berdasarkan BNPT, di Konoha itu jumlah orang yang terpapar radikalisme 30 juta orang. Jadi besar dugaannya ini berasal dari itu. Dari ayat itu. Dimanapun kamu berada, bunuh ya. Jadi kalau ada ayat seperti ini, walaupun konteksnya itu kondisi perang zaman dulu,
warga Konoha itu tidak mengerti konteks. Karena apa? Karena AG-nya 78. SDM-nya sangat rendah, terjerambab. SDM itu sangat terjun bebas. Bagaimana mungkin kita memberikan kitab suci seperti ini ke tangan orang yang AG-nya terjerambab? Ini kan semacam bom waktu kan? Iya kan? Jadi caranya gimana? Caranya diedukasi juga mereka ini ngeyel. Namanya juga yang lagi labil kan, puber kan. Dikasih tahu juga ngeyel. Jadi itulah alasannya kenapa agama ini disebut dengan agama maksa. Karena suka maksa gitu. Agama saya yang paling benar, agama saya yang paling suci, maksa gitu. Kalian masuk neraka, cuma kita yang punya surga. Seperti ini anak kecil gitu yang labil gitu. Yang belum dewasa. Saya yang paling benar gitu. Saya yang paling berkuasa. Jangan ngatur-ngatur saya gitu. Ya. Dikit-dikit demo, dikit-dikit ribut gitu, persekusi, perang gitu. Ayo perang gitu. Jadi ada banyak, konon katanya ada banyak kisah-kisah perang di kitab suci agama maksa ini ya. Dan ini biasa dipelesetkan oleh teololis di agama maksa ini ya. Untuk apa? Untuk menolilir tindakannya, berkedok sebenarnya, dibungkus sebenarnya. Kalau misalnya ada yang membantah, itu kan kondisi perang. Ya kan orang Konoha nggak ngerti konteks guys, nggak ngerti konteks. Coba bayangkan, sedangkan kotak saran diisi dengan duit. Coba bayangkan. Di Konoha itu ya, kotak saran diisi dengan duit. Ada banyak kok seperti itu. Kotak saran diisi dengan duit. Itulah saking terjerembabnya SDM kita. Jadi kalau dikasih kitab suci seperti ini, apa enggak menjadi bom waktu? Pantasan banyak warga Konoha yang terpapar radikalisme, ya kan? Jadi hal-hal seperti inilah yang harus kita sadari gitu. Makanya saya mengatakan anak kecil itu tidak cocok dikasih pelajaran agama. Karena apa? Karena seperti ini. Mereka tidak mengerti konteks. Kalau misalnya di kitab suci dituliskan, dimanapun kamu berada, kamu harus membunuh yang beda agama dengan kita. Ya, misalnya ada anjuran seperti itu di kitab suci, dalilnya ada jelas, maka mereka ini akan merasa bahwa semuanya musuh gitu, merasa seperti ditakut-takuti gitu. Karena saya mengalami juga orang yang berlebihan dalam beragama. Dulu saya berlebihan dalam beragama kok, jadi saya mengerti gitu kondisi mereka ini. Kondisi mereka ini, mohon maaf ya, seperti berhalu gitu, halusinasi, merasa bahwa mereka itu punya banyak musuh gitu, semacam membangun musuh imajiner gitu, padahal kan enggak kan. Itu kan zaman dulu konteksnya, zaman sekarang kan sudah beda, sudah modern. Nah, yang jadi permasalahan, kalau misalnya ada yang mengatakan, kenapa nggak direvisi aja kitab suci agama maksa ini? Ya kalau direvisi kitab suci agama maksa ini, maka akan terjadi pertumpahan darah. Karena mereka ini masih labil gitu, masih puber, seruduk sana, seruduk sini gitu. Dikasih tahu, namanya juga anak puber kan labil. Agama baru itu biasanya agama yang labil, seruduk sana, seruduk sini. Kalau misalnya dikasih tahu itu, maka kita yang dikafir-kafirkan gitu. Tahu apa lu tentang agama? Ngaji dulu sana. Ya, sok tahu lu. Tahu apa kamu tentang agama? Dasar kamu PKI anti agama, kita akan dikata-katain seperti itu. Susah emang. Karena kalau sudah masuk dalam jebakan agama maksa ini, sudah terlalu fanatik dalam beragama, maka ini akan susah. Tidak ada yang bisa kita harapkan lagi. Kalaupun ada yang berubah 1 dari 1000 orang, hanya kematian yang bisa men-stop orang ini. Sangat berbahaya memang paham-paham seperti ini. Ya, makanya disebut dengan agama perang. Tapi ya kita berdoalah, kita yang muda-muda ya, jangan seperti itulah ya. Jadi saya itu sangat sering dikatakan bahwa kamu tuh mengkritik agama, suka mengkritik, membenci agama, mengkritik dan lain sebagainya. Sekali lagi saya katakan ya, saya sangat berulang-ulang mengatakan di channel saya ini, saya tidak benci dengan agama. Enggak. Saya mengkritik agama itu karena saya sayang. Saya sayang sama agama maksa ini. Biar mereka ini cepat sadar gitu loh. Karena ini mempengaruhi kemajuan satu bangsa. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi negara maju kalau ada 30 juta orang yang terpapar radikalisme di Konoha? Bayangkan coba. Ini mempengaruhi mayoritas lagi kan. Kecuali minoritas nggak jadi masalah. Kan masalahnya mereka ini mayoritas. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa
kamu benci agama. Enggak, saya nggak benci agama karena saya sayang. Sama seperti anak kita, kalau kita nasihatin, apakah karena kita benci? Enggak kan? Justru karena kita sayang kan? Jadi jangan salah kaprah ya, saya bahas tentang agama itu karena ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Karena apa? Karena banyak kebutuhan kita sehari-hari berdasarkan aturan agama. Ya, cara makan, cara minum, cara berpikir, mindset seperti ini. Kalau mindset kita itu menganggap bahwa agama lain itu kita musuh gitu, kita tidak bisa berteman dengan agama lain yang beda iman, kita tidak bisa berteman. Kapan majunya coba? Kapan majunya Konoha ini? Ya kan? Jadi kalau ada kitab suci yang mengajarkan seperti ini, kok bisa ya? Gila banget ya. Saya tuh nggak habis pikir ya. Kok bisa ada kitab suci mengajarkan seperti ini, mengajarkan kekerasan gitu, ya, mengajarkan perpecahan gitu. Jadi kan banyak orang yang mengatakan bahwa jangan salahin agamanya dong, salahin orangnya, jangan salahin penganutnya dong. Enggak, maksudnya jangan salahin agamanya, salahin penganutnya. Justru kitab sucinya sendiri ada menuliskan seperti itu dalilnya. Bagaimana mungkin kita tidak menyalahkan agamanya coba? Kalau dalilnya seperti itu, manual booknya seperti itu, ada manual booknya dituliskan seperti itu. Kalau kamu ketemu dengan beda agama, maka perangilah. Iya kan? Apa enggak jadi agama perang? Dijuluki dengan agama perang. DNA-nya agama perang. Karakteristiknya agama perang. Makanya disebut dengan agama perang. Agama saya ini disebut dengan agama perang. Ya kan? Jadi saya mengatakan seperti ini pasti banyak nanti yang marah ya. Orang yang berlebihan dalam beragama itu marah. Tahu apa kamu tentang agama? Ngaji dulu sana. Ya kan? Sok tahu lu. Dasar kamu PKI. Ya. Pasti banyak yang mengatakan seperti ini. Tapi demi kemajuan suatu bangsa, ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Kalau ini nggak mempengaruhi kemajuan suatu bangsa, saya nggak bakal bahas ini. Karena konten saya itu kan konten edukasi. Saya nggak bakal bahas ini. Ngapain saya bahas ini? Karena justru ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Dulu pernah di Eropa terjadi zaman kegelapan, abad kegelapan. Semua hal dikait-kaitkan dengan agama. Sama seperti di Konoha, seperti agama maksa ini. Semua hal dikait-kaitkan dengan agama. Politik dikaitkan, digabungkan. Jadi alasan agama maksa ini sering konflik atau perang itu karena politik dengan agama itu digabung. Sehingga agama itu dipolitisasi, sering ditunggangi. Ya kalau misalnya orang ini demo gitu, konflik, mereka akan bawa-bawa agama. Walaupun seimannya salah, misalnya ada yang seiman di agama maksa ini salah, tetap dibela. Karena apa? Karena embel-embel seiman. Sangat berbahaya memang. Sangat berbahaya. Jadi bagaimana cara merubah citra ini? Butuh waktu ratusan tahun. Menurut saya pribadi itu nggak bisa sekejap ya. Karena hanya kematian yang bisa men-stop ini. Maksudnya bukan harus berperang ya. Tapi ada banyak orang yang berlebihan dalam beragama itu tidak sadar-sadar. Mabuk agama itu nggak sadar-sadar. Sampai kuburan, sampai ke liang lahat. Karena saya tahu persis bagaimana orang yang berlebihan dalam beragama. Dulu saya berlebihan dalam beragama kok. Saya sering mengkafir-kafirkan orang dulu. Ya, saya mengata-ngatain orang, baik secara langsung maupun dalam hati. Ya, saya ekstrim itu saya dulu. Tapi saya sadari, saya sebenarnya gini ya, orang yang berlebihan dalam beragama itu sama seperti katak bawah tempurung. Kita hanya mengerti dunia itu saja, tidak pernah melihat perspektif orang lain. Tidak. Coba deh membaca buku gitu, baca buku yang lain gitu, di luar daripada agama itu sendiri. Coba baca buku yang lain. Ya, oke, sekian video ini. Sebelum saya dihujat atau dikata-katain oleh orang yang berlebihan dalam beragama, saya Ray Konoha, salam rasional.